Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Humamilandari dengan NIM 21080310335. Saya mahasiswi Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Kesekretariatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen humas mengenai komunikasi internal. Baik, yang pertama yaitu pengertian komunikasi internal. Apa sih komunikasi internal itu? Komunikasi internal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antara pihak internal ataupun anggota dalam suatu perusahaan, baik secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal ini bisa dilakukan saat rapat, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi internal. Menurut Quibel, Zika, Johnson, Margaret H. dan Maud Danis pada tahun 1966 telah menyebutkan bahwa fungsi komunikasi internal terdiri dari 5 fungsi, yaitu yang pertama fungsi informasi. Komunikasi internal berfungsi sebagai yang memberikan dan mencari informasi terkait sebuah kepentingan, baik berupa kebijakan, visi dan misi, masalah, pengetahuan, pekerjaan, data, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi persuasi. Fungsi persuasi bersifat membujuk atau meyakinkan secara halus. Dalam konteks berkomunikasi, persuasi akan efektif dilakukan dengan cara tatap muka karena dinilai lebih dinamis pada saat proses komunikasi, di mana pembujuk bisa mengubah strategi ketika melihat respon komunikan secara langsung. Yang ketiga, fungsi kontrol. Komunikasi internal sebagai fungsi kontrol mengacu pada penggunaan komunikasi internal untuk mengontrol dan memantau kinerja karyawan, serta memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Yang keempat, fungsi emotif. Pada fungsi emotif ini, di mana komunikasi digunakan sebagai alat ekspresi emosi yang berorientasi kepada penerimaan isi pesan yang disampaikan. Yang kelima, fungsi koordinasi. Dalam berorganisasi perlu adanya kohesi dan kesatuan baik dalam bentuk organisasi besar, kelompok ukuran sedang atau kecil. Bahkan sekelompok kecil keluarga semuanya memiliki perencanaan secara kolektif, merumuskan jadwal kerja atau kegiatan, cara mencapai tujuan, penugasan, dan umpan balik. Terutama bagi kelompok kerja yang sangat perlu adanya sebuah koordinasi dalam penugasan, saling mendukung, teamwork, dan motivasi. Tujuan komunikasi internal terdiri dari 5. Yang pertama, menumbuhkan citra positif organisasi atau kelompok atau lembaga kerja yang memiliki keutamaan transparansi serta koordinasi. Yang kedua, penting untuk moral anggota agar kedepannya bisa berbagi informasi serta mempunyai pemahaman atas tugas-tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas anggota karena adanya kelengkapan informasi. Yang keempat, menumbuhkan motivasi serta ide-ide kreatif dari setiap individu dan memacu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, menumbuhkan teamwork dan building di dalam tim, khususnya untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Selanjutnya, model media internal. Ada berbagai macam bentuk dari media internal atau host journal. Menurut Frank Jeffkins menyatakan bahwa terdapat 5 model media internal, yaitu yang pertama, The Sales Bulletin. The Sales Bulletin mempunyai fungsi sebagai media komunikasi reguler antara sales manager dengan salesman-nya di lapangan. Yang kedua, The Magazine atau majalah perusahaan. Biasanya perusahaan dengan karyawan yang cukup banyak menerbitkan majalah perusahaan secara berkala, bulanan atau triwulan, berisi fitur atau karangan khas program perusahaan, informasi terkait perkembangan perusahaan, dan foto-foto kegiatan karyawan. Yang ketiga, tabloid newspaper. Tabloid newspaper berisi berita-berita pokok yang disisipi dengan fitur, artikel populer yang pendek, gambar, ilustrasi, dan foto yang menarik perhatian pembaca. Yang keempat, The Newsletter. The Newsletter adalah media informasi atau siaran berita yang singkat,
untuk pembaca yang sibuk atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca berita yang terlalu panjang dan rinci. Yang kelima, The Wall Newspaper. The Wall Newspaper adalah bentuk media yang sering dipergunakan sebagai media komunikasi internal, semacam papan pengumuman yang berisi informasi-informasi perusahaan. Biasanya ditempatkan di lokasi yang strategis, sehingga semua karyawan bisa membaca informasi. Selanjutnya, contoh media internal baru. Beberapa media internal baru menurut Frank Jenkins dalam Public Relations adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal audio. Berita yang direkam dalam sebuah pita kaset yang bisa diatur ulang kapan saja oleh semua karyawan, baik di kantor, di tengah perjalanan, maupun di rumah. Yang kedua, jurnal video. Suatu peristiwa atau acara juga bisa direkam melalui kamera video. Keunggulan dari jurnal bentuk baru ini adalah lebih jelas dalam menggambarkan situasi, sehingga apa yang hendak ditampilkan lebih mudah dipahami. Jurnal internal berupa video ini hampir sama dengan siaran berita televisi. Yang ketiga, video perusahaan. Ini merupakan perkembangan lebih jauh dari jurnal video berupa jaringan komunikasi televisi di perusahaan yang ditransmisikan melalui satelit sepanjang hari ke berbagai cabang dan unit perusahaan. Yang keempat, koran elektronik. Ini adalah sebuah jaringan komunikasi melalui komputer, di mana komputer induk disambungkan dengan sejumlah besar komputer pribadi yang memiliki alat cetak. Baik, yang terakhir, pengaruh komunikasi internal. Yang pertama, hubungan dengan karyawan. Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan karyawan, public relation harus melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan harapan suatu organisasi atau perusahaan. Karena berpegang teguh pada hubungan karyawan diharapkan akan mengarah pada hasil positif, yaitu karyawan merasa dihargai oleh perusahaan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Seorang karyawan public relation juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham dan mengomunikasikan apa yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai pemodal, mereka harus selalu transparan, mengetahui perkembangan perusahaan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang ketiga, hubungan dengan manajemen. Kegiatan ini untuk menjaga hubungan baik dengan para manajer di lingkungan perusahaan. Karena manajer adalah orang-orang pilihan, maka bagiannya harus dilakukan kegiatan-kegiatan khusus yang diperlukan sebagai orang-orang yang dianggap penting. Manajer diperlukan untuk menentukan dan mengkomunikasikan keputusan mengenai berbagai kebijakan manajemen di bidangnya, bahkan mungkin di bidang umum. Dengan cara ini, mereka berkontribusi pada kemajuan perusahaan, misalnya memberlakukan tunjangan kerja, kegiatan koordinasi antar departemen. Nah, itu tadi materi pembelajaran manajemen humas mengenai komunikasi internal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.